Ya, selamat malam, shalom, rekan-rekan semua. Shalom. Kali ini narasumber saya sudah lama kenal ya, jadi Masa? iya. Ada di kartu keluarga saya sih kebetulan. Ini udah mentok segini sih. Alright, suatu introduksi yang luar biasa ya tadi ya. Iya, agak deg-degan gitu jadinya. Dan judul kali ini sangat menarik, yaitu Journey to Financial Financial Freedom. freedom ya. Dan kita semua saya percaya ingin memiliki financial freedom. Dan apa sih sebenarnya journey to financial freedom itu, dan saya mau langsung saja untuk mulai kepada, saya panggil Nita aja boleh ya? Iya boleh lah. Izin dulu. Oke. Gak usah panggil istri, gak usah. Gak usah ya? Oke. Ya. Nah sekarang ada pertanyaan nih dari judul dulu ya. Kenapa kita pakai istilah journey? Kenapa nggak langsung kita bahas aja ke financial freedomnya? Iya, karena financial freedom itu untuk kita mencapai ke sana itu nggak instan gitu. Memerlukan banyak hal yang harus dilakukan, banyak perjuangan di sana, banyak hal-hal yang pokoknya perjalanan itu panjang gitu. Jadi ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan sampai nanti pada akhirnya kita bisa sama-sama menikmati apa itu sebenarnya yang dinamakan financial freedom gitu. Jadi approach-nya di prosesnya ya? Iya, jadi kita akan bukan berbicara financial freedom-nya, tetapi kita mau berbicara mengenai proses untuk sampai ke sana. Dan ini yang kenapa saya mengambil kata journey, karena kita mau sama-sama menikmati prosesnya sampai nanti kita sampai ke sana. Karena nggak ada yang instan ya? Betul. Nah kemudian setelah journey, nah ada kata financial freedom. Ini kan kata yang sudah boleh dibilang overuse ya. Kita udah sering dengar di mana-mana ya, di reels, di media sosial kita dengar kata financial freedom. Nah kalau kita gali lebih dalam, apa sih sebenarnya financial freedom itu? Financial freedom itu memang kayaknya belakangan tuh lagi banyak banget digembar-gemborkan, bukan digembar-gemborkan sih, sebenarnya banyak yang membahas gitu, apalagi di sosial media. Kita dekat sekali gitu ya dengan sosial media tuh, banyak orang-orang, anak-anak muda terutama gitu, mereka bilang financial freedom buat saya udah tinggal dikit lagi gitu. Dia punya postingan gitu, 1 miliar pertama di usia saya yang ke-30 gitu. Iya. Saya waktu usia 30 tabungan saya berapa sih juga udah lupa. Tapi yang pasti jauh dari 1 miliar gitu. Tapi kelihatannya sekarang jadi kalau menurut saya gitu ya, pengertian financial freedom itu jadi terlalu jauh gitu. Karena kita coba lihat sebentar ya. Di next page ya? Ya di next page tapi sambil dibantu. Tidak bisa. Oke. Nah, kebetulan saya bawa juga di sini, jadi saya lihatnya dari sini aja. Nah, kalau pendapat umum tuh biasanya orangnya bilang gitu, punya uang miliaran rupiah, financial freedom tuh kayak gitu. Punya uang miliaran rupiah di rekening, terus bisa pensiun dini. Tadi saya ketemu Jondi, langsung, tolong dong, saya pengen pensiun nih, gitu katanya. Cita-citanya pensiun, bisa. Katanya pekerjaannya adalah pensiun. Nah jadi orang-orang tuh bilangnya gitu, punya uang yang banyak banget sehingga saya mau ngapain aja bisa. Terus habis itu saya mau pensiun dini tapi passive income-nya terus mengalir dengan deras gitu ya. Uang bekerja untuk kita gitu ya. Yang nggak salah juga, maksudnya itu bukan hal yang salah gitu. Kemudian bisa mau liburan keliling dunia gitu, atau saya besok mau sarapan di Singapura, abis itu nanti makan siangnya di Malaysia yang kayak cuma deket-deket doang itu bisa. Makan pizzanya gitu. Jadi, di Itali ya langsung. Nah jadi seperti inilah financial freedom yang saat ini tuh sedang ada di dalam masyarakat kita ya. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang menjadi anggapan dari masyarakat mengenai financial freedom gitu. Dan
akhirnya bagi banyak orang menjadi sesuatu yang sulit untuk digapai Oh, oke. gitu. Bahkan ada yang bilang, aduh ini mustahil, udahlah gak usah lah saya ngomong-ngomong mengenai financial Iya, freedom iya, iya. gitu. Ini udah terlalu jauh di langit Iya, gitu. iya. Jadi akhirnya ada orang-orang yang kalau misalnya mau berbicara mengenai financial freedom, which is Mhm. ini adalah sebuah hal yang baik, itu Oke. udah nggak semangat lagi gitu, karena terlalu jauh Betul, betul, betul. gitu. Nah, eh pada malam hari ini saya ingin menyampaikan apa sih sebetulnya financial freedom kalau kita berangkat dari firman Tuhan. Nah, menarik nih. Jadi patokan kita ya dari firman Ya, Tuhan ya. dari firman Tuhan. Oke. Oke. Jadi mari kita tinggalkan yang dari banyak interpretasi dari dunia ini gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita mau dengar dari firman Tuhannya seperti apa tuh? Financial freedom. Saya mau mengambil ayat dari 2 Korintus 9 ayat 8. Oke. Jadi sebenarnya financial freedom menurut Alkitab itu bukan tentang kaya raya atau tentang pensiun muda. Tapi dalam 2 Korintus 9 ayat 8 ini dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, Amin. supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, Yes. senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau di versi bahasa Inggris ESV dikatakan setiap perbuatan baik. Jadi berkelebihan untuk kita bisa melakukan banyak perbuatan baik. Gitu. Jadi ternyata financial freedom itu memang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan itu sudah menyediakan loh buat kita semua. Karena sudah dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Yes. Supaya apa? Supaya kita berkecukupan. Berkecukupannya itu kapan? Senantiasa kata Tuhan. Wow. Dan di dalam segala sesuatu. Itu kan seperti yang dicita-citakan oleh orang-orang tadi kan. Saya punya uang miliaran rupiah supaya saya bisa melakukan apa saja yang saya mau dan kapan saja. Dan ternyata ini memang hal yang memang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah janjikan buat hidup kita semua gitu. Senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Itu dengernya aja udah enak ya. Iya. Senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Iya, Artinya betul, untuk uang sekolah anak bisa, untuk memberi ke pelayanan pekerjaan Tuhan bisa, untuk macam-macam bisa. Senantiasa cukup. Apapun kata Tuhan, apapun, sampai mungkin hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Kayak bahkan mungkin mau yang tadi liburan tadi yang mungkin untuk banyak orang tuh sudahlah saya mah kerja aja deh mencukupi kebutuhan saya dan keluarga gitu. Liburan ya nantilah kalau misalnya memang masih ada uang yang lebih banget gitu ya. Tapi enggak loh, Tuhan itu bilang senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan kita ada coba, level 2 ya, malah kita berkelebihan coba lihat, ya. Jadi ini ya, mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan sehingga kita senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Itu adalah poin yang pertama dari financial freedom versinya Tuhan. Ya. Jadi mengalami kelimpahan, senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan yang kedua, dan berkelebihan. Yang kedua adalah berkelebihan untuk setiap perbuatan baik. Jadi ternyata financial freedom itu Tuhan ciptakan, Tuhan janjikan buat kita, itu ternyata pastor bukan cuma buat kita doang. Jadi Tuhan itu punya tujuan supaya kita cukup, habis itu lebih, dan lebihnya itu bisa kita berikan buat orang lain, buat pelayanan Tuhan. Menjadi berkat ya. Menjadi berkat untuk orang lain. Jadi financial freedom for a purpose ya. Betul. Nah itu sebenarnya lebih kata-kata yang lebih cocok ya. Jadi financial freedom itu bukan melulu untuk kita. Betul. Banyak untuk kita, kaya raya untuk kita. Tapi ternyata Tuhan punya tujuan, Tuhan akan mencukupkan apapun yang kita perlukan. Amen. Senantiasa. Dan setelah itu berkelebihan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bisa memberikan juga untuk orang lain. Gitu. Nah, ini bagi saya adalah sebuah pemahaman mengenai financial freedom yang
pada akhirnya menjadi lebih damai gitu ya dalam hati. Bahwa kita itu bukan kerja keras kita yang bisa membawa kita kepada financial freedom. Tapi memang Tuhan menjanjikannya kok. Tuhan menjanjikannya untuk kita semua gitu. Jadi ini untuk semua ya? Untuk semua. Untuk semua. Jadi kita nggak perlu ragu menurut firman Tuhan untuk mau menerima financial freedom itu. Untuk punya cita-cita, untuk punya harapan untuk financial freedom ya? Iya. Jadi bukan suatu yang harapan kosong ya? Wish. Atau kayak cita-cita yang ketinggian yang kita tidak bisa raih gitu. Cita-cita yang kita tuh tidak bisa ambil gitu. Bukan. Tapi ini adalah janji Tuhan untuk kita semua. Gitu. Jadi mari kita sama-sama berangkat dari ayat yang tadi untuk kita tahu sebenarnya financial freedom versi Tuhan itu seperti apa. Berangkat tadi ya dalam journey tadi ya. Benar. Kita berangkat menuju ke sana ya. Ya. Nah, mungkin kita jadi ingin tahu gitu sebenarnya kalau kayak gitu seperti apa sih financial freedom itu dalam kehidupan nyata lah ya gitu praktisnya ya. Dalam sih praktisnya ya? Itu kira-kira seperti apa? Apa sih tanda-tandanya gitu ya bahwa kita itu sudah dalam perjalanan ada di ya? track yang benar gitu. Bahwa kita sedang menuju ke financial freedom itu tadi. Nah, yang pertama, tidak stres di akhir bulan karena kehabisan uang. Gitu. Jangankan di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan juga ada stres. Kadang-kadang gini, gajian tanggal 25 ya, tanggal 25 baru puji Tuhan. Tanggal 27 udah Tuhan Yesus tolong. Iya. Gitu. Itu lebih sadis lagi ya, bukan pertengahan bulan ya. Jadi baru berapa hari, karena biasanya kan tanggal 25 masuk kan gaji, terus udah langsung ada tuh. Ini jatuh tempo, cicilan installment kan. Jatuh tempo, itu udah langsung harus dibayar kan, karena nanti kalau telat ada dendanya. Dendanya, betul. Nah setelah bayar, Tuhan Yesus tolong. Udah habis, boro-boro mau buat liburan boro-boro untuk buat menabung gitu. Supaya bisa dapat miliaran rupiah itu tadi. Jadi tambah jauh ya. Jadi tambah jauh gitu. Nah kita akan mulai belajar untuk berjalan sampai kita bisa mengalami ini, tidak stres di akhir bulan karena kehabisan uang gitu. Ini salah satu tanda-tanda lah ya. Kemudian tidak terbelit hutang konsumtif gitu. Nah ini yang paling penting karena hari-hari ini kita banyak banget dengar orang-orang terjebak pinjol ya, bener ya. Terjebak pinjol, dan konyolnya lagi kadang-kadang pinjol itu mereka ambil untuk hal-hal yang gak penting gitu. Bukan untuk hal-hal yang emang benar-benar mendesak gitu loh. Contohnya? Contohnya ya, saya tuh ada satu teman kantor, dia cerita, bukan dia sih. Jadi dia cerita, dia punya adik iparnya dia gitu. Adik iparnya tuh kerja di sebuah minimarket gitu, ada salah satu minimarket. Dia bekerja di sana sebagai kasir kalau nggak salah. Nah, memang masih masih anak kecil. Nah, dia itu pada suatu hari seperti biasalah anak-anak umur-umur segini tuh mereka suka sekali sama satu merek handphone yang ada gambar buahnya. Buah-buahan lah ya. Iya, buah-buahan. Nah, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu. Itu bukan hal yang salah gitu kalau menyukai itu gitu ya. Yang salah adalah karena dia memaksakan diri untuk bisa punya itu. Waktu itu kalau nggak salah lagi ada konser salah satu K-pop gitu, mau konser di sini dan dia beli tiketnya gitu. Nah terus dia bilang iya kak, soalnya gue dapetnya tuh yang di belakang banget katanya gitu. Kalau misalnya gue punya handphone yang itu tuh, dia tuh kalau di zoom tuh bisa sampai deket banget katanya gitu. Tuh bisa sampai deket terus masih bagus katanya gitu kan. Jadi pokoknya intinya dia pengen beli itu untuk bisa itu gitu. Untuk bisa nonton dan untuk bisa zoom ya. Jadi tuh dia bisa nanti dia bisa bikin video yang cukup bagus untuk dia upload di sosial media. Bikin story ya. Sesimpel itu doang gitu ya. Singkat cerita dia beli pakai pinjol gitu.
Ya karena kan kalau pinjol itu katanya ya, saya kebetulan belum pernah juga, ya nggak mau juga sih. Tapi maksudnya prosesnya itu semudah itu. Ya, Jadi betul. cuma tinggal masuk ke aplikasi, terus abis itu klik-klik something Ya, dan approve gitu. Katanya itu cuma dalam hitungan menit aja ya. uangnya tuh bisa cair. Tinggal geleng-geleng aja ya, geleng. Ngadep kanan, ngadep kiri, ngadep kiri. Iya. Udah langsung keluar. Padahal kan Kak, maksudnya sekarang itu semudah itu orang-orang itu mengakses pinjaman ya. Kalau dulu kan ada verifikasi, nanti Oke. ditelepon di rumah, apakah betul ini keluarga ini dan lain sebagainya gitu. Ya. Tapi sekarang tuh ternyata nggak begitu kan. Mhm. Nah, singkat cerita dia sudah beli dengan pinjol. Mhm. Nah, sudah nih konser udah selesai, foto-foto sudah diupload dan lain sebagainya, datanglah tagihan. Tagihannya saya sendiri juga tidak mengerti bagaimana cara perhitungannya, tapi yang saya tahu dari cerita teman saya ini, dia tidak bisa membayar, kemudian menumpuk, hanya dalam sebulan dia dikejar-kejar sama debt kolektornya melalui telepon, kemudian data-datanya, KTP-nya dia itu di-share di semua kontaknya segala macam. Nah, singkat cerita tidak bisa membayar dan karena udah malu kan sampai ke keluarga-keluarga mereka pada itu dia kenapa kok gue dikirimin KTP, katanya suruh bayar segala macam gitu. Terus akhirnya ya udah deh kita lunasin aja. Terus cara Ini keluarganya ngelunasinnya, yang ngomong ya, kita lunasin aja. jadi keluarganya itu saking udah panik kan, akhirnya Kak, teman saya bilang sama saya, akhirnya Kak, motor suami gua dijual untuk bisa nutup itu. Jadi tuh dia pinjam untuk beli handphone yang harganya belasan juta, tapi total-totalnya tuh bisa sampai kayak 30 atau 40 juta gitu. Karena dan itu dalam waktu yang bunganya itu ya. Karena bunganya. Saya nggak ngerti bagaimana cara perhitungannya pinjol ini ya, tapi yang saya tahu semua korban pinjol itu berakhir dengan ya kayak gini. Either dia itu harus jual semuanya atau ada yang bunuh diri gitu. Gitu. Ada satu cerita lagi juga, jadi dia itu ceritanya ingin beli TV kalau nggak salah. Dia mau beli TV karena pokoknya di rumah TV-nya rusak gitu. Nah, habis itu dia pokoknya ingin beli TV yang agak besar dan lain sebagainya. Terus dia mau pinjam dari pinjol. Kalau nggak salah 5 juta atau 7 juta gitu rencananya dia. Terus dia apply di 7 pinjol. Maksudnya dia pikir ya biar salah satu adalah gitu yang dapat. Nggak tahu dapat semua. Masuk semua uangnya. Nah, kalau orang ini tidak punya pengendalian diri, kalau orang sudah tahu nih kalau pinjem terus nggak bisa balikin tuh akan sengsara, dia akan langsung ya udah balikin aja, gue cuma perlu 1 gitu. Tapi karena uang itu tiba-tiba jadi banyak di rekeningnya dia, terus dia jadi ngadi-ngadi gitu. Dia mulai, oh iya kayaknya ini juga perlu nih, oh iya ya apa buat ini aja ya, apa ini aja ya gitu. Nah akhirnya orang ini ambil semua dan dia belanjakan. Dan akhirnya orang ini benar-benar gak bisa bayar. Ceritanya hampir sama lah ya, selalu seperti itu. Dan kemudian dia harus resign dari kantornya. Karena sudah ditegur sama HRD-nya. Ditagihnya itu sampai ke kantor. Setelah itu bukan cuman itu dan itu enggak setelah dia keluar itu bukan berarti dia habis itu bisa melunasi. Orang tuanya harus jual tanahnya. Orang tuanya harus bantu untuk dia beresin ini sampai akhirnya dia tidak bekerja lagi, kemudian dia pergi jadi TKI. Pokoknya intinya begitu ceritanya. Itu yang saya dengar dari teman saya juga. Jadi cuma gara-gara beli TV. Cuman gara-gara beli TV. Jadi bukan karena misalnya ada keluarganya sakit dan harus masuk rumah sakit, perlu biaya bagaimana. Enggak, kebanyakan tuh justru yang konsumtif ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian tanda yang lain lagi adalah kita sudah mulai punya yang dinamakan tabungan dan dana darurat.
Nah, Bedanya apa? nanti kita akan bahas di belakang. Oke. Tapi tabungan dan dana darurat, terutama dana darurat itu penting sekali kita punya. Nanti kita sama-sama belajar kenapa dana darurat ini penting ya. Kita jalan dulu, kemudian tanda-tanda yang lain lagi adalah, nah ini, bisa bekerja dan beristirahat tanpa tekanan finansial gitu. Jadi kalau mau kerja ya dengan sukacita gitu, enggak karena beban, aduh gue masih kerja nih padahal capek banget. Tapi mau istirahat juga bisa. Kalau orang-orang bilang, aduh udah capek banget nih kayaknya saya ya, kayaknya perlu healing gitu ya. Bisa healing gitu. Dan setelah healing ya seger lagi. Bukan memaksakan diri untuk healing padahal sebenarnya nggak punya uang. Terus dia healing, pas balik tambah pening gitu. Nggak jadi healing gitu, malah jadi nambah. Nah, tapi kalau kita sudah ada di track yang benar, Oke. di financial freedom ini, kita bisa bekerja dan beristirahat tanpa tekanan finansial. Alright. Tuh. Nah, kemudian kita juga bisa mengelola uang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita melakukan hal-hal yang baik terhadap uang kita, gitu, Pastor. Dan tidak menjadi hamba uang ya. Dan tidak menjadi hamba uang, iya Jadi betul. financial freedom ini juga freedom dari love of money ya, dari menghamba terhadap uang ya. Iya, betul. Wow. Dan setelah itu juga kita bisa memberi dan berbagi secara konsisten. Nah, ini kira-kira adalah tanda-tanda bahwa kita sudah ada di track yang benar. Oke. Gitu. Walaupun mungkin masih belum sempurna ya, masih kadang-kadang ada kurang lah sedikit-sedikit di akhir bulan. Tapi kalau kita mau mengevaluasi, terus sudah mulai ada perkembangan, yang tadinya tanggal 27 udah oh Tuhan Yesus tolong. Tanggal 25 gajian, Iya, 27-nya udah tanggal 27 udah. Tuhan Yesus tolong ya. Nah, itu udah mulai, oh enggak nih sekarang udah pertengahan bulan masih Baru Tuhan aman. Yesus tolong ya. Nah, Pertengahan bulan. udah mulai, Tuhan Yesus tolong udah mulai munduran dikit Iya. lah. Terus mulai munduran dikit lagi gitu. Sampai habis itu benar-benar terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah melewati akhir bulan ini dengan baik. Gitu. Amin. Amin. Nah, amin. Nah kira-kira seperti ini nih, pandangan mungkin kita mau sama-sama belajar untuk kita mengganti gitu ya Pastor ya. Pandangan financial freedom yang punya uang miliaran rupiah yang mana itu nggak apa-apa juga. Kalau misal punya ya tentu kita juga senang ya. Yeah. Tapi ternyata tidak spektakuler itu, nggak perlu sampai sejauh itu gitu. Kita redefinisi lah ya yang namanya financial benar. freedom ini. Gitu. Jadi pada saat kita mencapai financial freedom, kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Kalau dibaca, buat saya ya, saya membaca ini saya merasa tenang gitu. Kalau hidup saya udah di sini aja gitu, itu saya sudah tenang gitu. Ada lagi mengenai peer pressure ya. Artinya karena tetangga sebelah nih udah punya ini, udah punya itu gitu ya. Dan akhirnya kita ingin financial freedom itu adalah punya ini dan itu yang tetangga kita punya gitu ya. Iya benar. Atau saudara kita punya. Nah jadi mari kita sama-sama belajar bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan kepada kita financial freedom. Dan financial freedom itu adalah hal yang tidak jauh-jauh kok. Dia bisa untuk kita capai gitu. Dan bukan dengan kerja keras sampai kalau orang bilang tuh gue sampai berdarah-darah nih kerja bagaikan kuda gitu. Ya, enggak. Banting tulang ya. Iya, sampai tulangnya udah gak ada lagi karena dibanting semua. Nah gak seperti itu ternyata. Tuhan kita baik kok. Tuh, ya. Oke. Nah kemudian setelah kita mengerti nih financial freedom yang tanda-tandanya ya. Iya, yang Tuhan mau. Saya mau ambil ada satu ayat yang terambil dari Amsal 21 ayat 5. Saya baca ya. Ya. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Bahasa Indonesianya kira-kira begini. Rencana orang yang rajin akan pasti membawa kepada kelimpahan. Wow, ada pastinya loh dan ada rencana ya. Ini soalnya perencana keuangan Bapak Ibu ya. Jadi ayatnya plans of the diligent. Kemudian everyone, setiap orang yang buru-buru, artinya tanpa rencana ya, akan
hanya akan berakhir dengan kemiskinan. Jadi ternyata diligent itu nggak cukup. Rajin gak cukup ya? Iya, jadi rajin atau tekun atau kerja keras itu nggak cukup, tapi harus ada plans-nya. Jadi katanya the plans of the diligent lead surely to abundance. Jadi ternyata yang kita perlukan itu bukan hanya kerja keras. Jadi kadang-kadang kan kita kerja gitu. Kok seperti akrab ya kerja. kerja Udah lewat itu, udah gitu lewat. ya. Tapi tidak ada rencana gitu. Iya, iya. Akhirnya jadi tidak ada arah dan tujuan gitu ya. Jadi ibarat kalau kan kita tadi lagi bicara mengenai journey ya. Iya. Jadi ibarat mobil, ketekunan itu adalah kayak bahan bakarnya. Oke, bensinnya Gitu, ya? kayak bensinnya. Atau listriknya. Yang oke. bikin mobil bergerak gitu ya. Oke. Tapi perencanaan itu adalah petanya, kayak GPS-nya gitu. Supaya tahu nih arah mobilnya mau kemana gitu. Iya, iya. Jadi ternyata tuh saya tuliskan di sini. Di atas ya? Oh, Ketekunan tidak. menyalakan mesin. Ketekunan menyalakan mesin, Yes. perencanaan menentukan tujuan. Hmm. Jadi kerja keras itu penting. Itu adalah bahan bakarnya mobil untuk mobil itu bisa berjalan gitu ya. Oke. Tapi nggak bisa kalau nggak ada petanya. Jadi dia akan jalan. Orang kita rencananya mau ke Medan karena nggak ada petanya. Terus kita jadi ke Mojokerto gitu. Iya, yang penting jalan gitu ya. Nah, yang penting jalan Yang penting gitu. kita bergerak gitu. Yang penting kita kerja gitu. Tapi tujuannya nggak ada Iya. gitu. Perencanaannya tuh nggak ada. Nah akhirnya ya udah cuman muter aja gitu, Iya, kerja iya. aja dan ya udah kita jadi kayak kerja untuk hidup untuk kerja. Hidup untuk kerja. Ya. Hidup untuk kerja, kebalik gitu. Nah, jadi yang saya tekankan adalah ternyata kita tidak cukup hanya rajin aja. Kita nggak cukup cuma kerja keras aja, tapi harus ada perencanaannya. Yes. Nah, itulah sebabnya untuk mencapai financial freedom diperlukan financial planning. Oh, oke. Nah, jadi kita akan masuk ke materi yang lebih saya kuasai. Boleh saya ulang lagi ya? Oh, ya, Untuk mencapai financial freedom, kita perlu financial planning. Betul, Pastor. Karena kalau kita nggak punya financial planning, kita nggak akan sampai ke financial freedom. Iya, Oke, ya. begitu. Oke. Apakah ada yang bingung? Terima kasih, Pastor. Baik, sekarang kita akan maju lagi. Apa sih yang harus kita lakukan pertama? Jadi kita sekarang tadi kita udah bicara mengenai financial freedom ya. Sekarang kita mau berbicara mengenai financial planningnya. Jadi kita bicara mengenai petanya itu tadi. Ya. Kita mau ke arah mana Mapnya nih? ya. Kita mau ke arah mana? Langkah pertama yang harus kita miliki adalah kita harus set our goals. Jadi kita harus tentukan dulu nih, kita mau kemana perginya? Kita mau tujuannya kita apa? Tujuan keuangannya kita nih apa? Yes. Gitu. Nah, tujuan keuangan itu, Pastor, kita kalau di dalam, by the way, ini materi ini adalah materi yang biasa kami sampaikan dalam salah satu program kami di perusahaan tempat saya bekerja. Saya bekerja di Financial Planning Standard Board. Kami punya beberapa program untuk mengenai perencanaan keuangan dan ini adalah yang paling dasar. Jadi yang 101-nya ya. Yang paling mudah untuk kita cerna dulu. Nanti kalau yang lain-lainnya tuh udah lebih detail lagi gitu, investasi, perhitungan saham dan lain sebagainya. Tapi ini adalah langkah awal untuk kita sama-sama belajar apa sih sebenarnya financial planning itu. Okay. Nah, jadi ini materi ini adalah yang saya ambil dari kantor tempat saya bekerja. Saya sudah izin by the way. Oke, nah yang pertama tujuannya itu tujuan keuangan kita bedakan menjadi dua, yaitu tujuan rencana jangka pendek, biasanya itu 1-3 tahun. Kemudian ada rencana jangka panjang, itu yang lebih panjang lagi 5-20 tahun. Nah Bapak Ibu sebetulnya rencana jangka pendek atau jangka panjang dari setiap orang itu pasti berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Cuma ini adalah beberapa contoh-contoh yang umumnya itu seperti ini gitu. Seperti misalnya melunasi hutang. Nah Bapak Ibu sebelum kita
bisa berjalan dengan lancar nih mobilnya, masuk ke journey-nya ini tadi, ada kendala-kendala yang harus kita beresin dulu gitu di awal. Oke. Salah satunya adalah ini, yang nomor satu tuh adalah melunasi hutang. Karena itu tuh yang paling sering menjadi penghambat. Paling sering menjadi kendala pada saat kita mulai mau belajar melakukan perencanaan keuangan. Nah, jadi ini biasanya di rencana jangka pendek ya, contoh aja. 1 sampai 3 tahun. Melunasi hutang, kemudian menabung, kemudian memiliki dana darurat. Nanti kita sama-sama akan belajar apa itu dana darurat. Kemudian perjalanan liburan. Ya kalau perjalanan liburan jangan sampai 5 sampai 20 tahun yang merencanakannya gitu kan kelamaan ya. Kelamaan ya. Dalam 1 sampai 3 tahun lah. Itu perencanaan liburan. Terus membeli gadget baru. Nah, ini ada di rencana jangka pendek. Kemudian kalau rencana jangka panjang itu biasanya dana pensiun, mau beli rumah, pokoknya terus dana pendidikan anak. Pengeluaran jumlahnya sangat besar dan biasanya itu akan berjalan cukup panjang gitu. Seperti misalnya anak mau sekolah gitu ya, dari mulai dia lahir, orang tua tuh sudah bisa loh mulai memikirkan, oh iya nanti anak saya TK-nya mau di sini, SD-nya mau di sini, SMP-nya dan kuliah sampai kuliah. Nah, itu kan rencana jangka panjang ya. Tapi itu bisa direncanakan dari mulai sejak anak itu lahir. Gitu. Nah, ini adalah sekali lagi langkah awal sebelum kita memulai. Jadi harus tentukan dulu nih mau goalnya apa. Jangka pendek dan jangka panjangnya. Sehingga kita udah punya gambaran, oh apa yang harus kita lakukan gitu. Dan kita udah bisa tempel nih cita-citanya gitu ya di wish board gitu. Ya, vision board ya. Nah, jadi kita bisa taruh di situ untuk sama-sama nanti kita akan berjalan menuju sana gitu ya. Oke. Gitu Pastor. Nah, setelah kita menentukan goalnya, langkah selanjutnya adalah ini yang paling penting. Kita akan mulai dari smart budgeting, gitu. Kita harus membuat anggaran. Nah, ini adalah langkah awalnya. Kita buat anggaran. Anggaran itu apa sih? Anggaran itu adalah ada dua item yang penting yang ada di dalam anggaran, yaitu uang masuk dan uang keluar. Ini harus ada di dalam anggaran. Kalau cuma ada uang masuk, ya enak sih kalau cuma ada uang masuk dan nggak ada uang keluar ya. Nggak ada pengeluaran. Tapi yang nggak enak itu adalah uang keluarnya ada, uang masuknya nggak ada. Ya. Nah, yang pertama uang masuk dan uang keluar dan itu adanya di masa depan. Jadi kalau anggaran itu harus uang yang di masa depan ya. Kalau uang yang di masa kemarin itu hanya menjadi kenangan. Saya jadi ada pertanyaan nih. Bukan kopi tapi. Bukan kopi, oke. Ya, apa Pak? Silakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gini, ngapain saya belajar financial planning? Karena kan saya belum ada uang. Jadi yang harus saya atur itu kan uang. Yang harus saya rencanakan itu uang. Nah uangnya nggak ada. Jadi ngapain belajar financial planning? Saya pernah dengar tuh. Ya itu sebenarnya saya. Itu sebenarnya saya. Jadi kalau dulu Pastor, dulu nih. Ini manggilnya kayaknya resmi amat dari tadi. Oh iya, abis manggil apa? Dia nama aja. Nama. Oh oke. Namanya siapa Pak? Jadi saya itu dulu, makanya saya percaya ya bahwa saya tuh bisa ada di sini tuh ya karena kasih karunia Tuhan dan ya memang rencana Tuhan ya. Dulu tuh saya nggak suka banget, belum suka banget kalau kita tuh ngomongin perencanaan keuangan karena buat saya udahlah yang penting lolos 1 bulan aja udah puji Tuhan gitu. Mau kadang-kadang malah nggak nyampe, ya itu tadi belum sampai 1 bulan, belum genap 1 bulan tuh udah nggak ada uangnya gitu. Jadi mau diatur apanya gitu. Nah jadi tuh saya dulu pikir ini buat orang kaya aja lah, yang uangnya tuh udah ada. Karena sekarang saya mau belajar susah-susah, panjang-panjang materinya. Yang mau diatur tuh nggak ada gitu. Saya tuh nggak punya uangnya gitu. Jadi sudahlah ya nanti aja gitu. Nah tapi ternyata singkat cerita saya dulu bekerja di sebuah perusahaan yang lain, sebuah perusahaan asuransi.
kemudian saya berhenti dan akhirnya saya direkrut untuk kerja di sini nih sekarang. Financial Planning Standard Board, ya udahlah nggak apa-apa dah Pak, saya cuma jadi sekretaris kok gitu. Saya nggak apa-apa lah, pokoknya yang penting saya Waktu gajian. join ya, oke. Terus abis itu, nah bapak saya ini itu memang dia itu memang pengajar sih. Jadi dulunya tuh saya cuma jadi click manager. Kalau bapak lagi jadi, Next gitu ya, next ya. kalau lagi jadi presentasi gitu, presentasi mengenai financial planning, saya jadi click manager. Jadi next slide nih, oh ya, next slide gitu. Jadi cuma jadi Oke. click manager doang. Tapi kan saya harus konsentrasi kan, karena kalau misalnya enggak nanti si bapak udah mesti ganti slide, saya belum ngeklik gitu. Nah karena keseringan ngeliatin itu, terus lama-lama saya mulai terus tertarik gitu kan. Oke. Walaupun uangnya juga tetap masih belum ada waktu itu. Oh gitu ya. Habis itu saya mulai mengerti, ternyata yang penting kita ngerti dulu nih perencanaan keuangan, karena pada saat kita tidak mengerti perencanaan keuangan, tambah lagi kita nggak bisa Ya. menangkap atau mereserve uang-uang yang Ya. sebenarnya kita masih bisa reserve gitu. Jadi ternyata belajar perencanaan keuangan itu jangan nunggu uangnya udah ada dulu. Tapi saya juga percaya Tuhan juga maunya begitu. Makanya kamu belajar dulu nak. Nanti kalau kamu sudah bisa, aku tambahin. Karena kamu udah bisa megangnya, kamu udah ngerti caranya. Ya. Gitu. Jadi mesti denger terus ya, kayak tadi Jadi ya. mesti denger terus. Nah akhirnya lama-lama, Nita kamu mesti ikut sertifikasi ini ya. Oh gitu ya Pak, iya kamu mesti ikut. Terus sudah mulai ikut. Terus ikut sertifikasi ini, udah ikut. Abis itu, Nita kamu besok ikut saya ngajar ya. Saya ngapain Pak? Klik manager. Enggak, kamu nanti mulai belajar yang di bagian belakangnya, prakteknya kamu yang ngajar. Gitu. Oke. Nah akhirnya ya saya mulai terbiasa gitu. Nah kembali lagi, apakah saya menjawab tadi? Ya, menjawab. Menjawab ya. Menjawab. Jadi sebenarnya nggak usah nunggu kaya raya dulu gitu. Karena ternyata bagi saya belajar perencanaan keuangan itu memang kehendak Tuhan juga loh buat kita. Oke. Supaya nanti pada saat Tuhan kasih talentanya kita sudah tahu gitu. Jadi jangan sampai menjadi yang yang dipercayakan talenta terus sama dia nggak diapa-apain Ya, gitu. dikubur ya. Cuma ditanam doang gitu, habis itu ya udah segitu gitu. Tapi kita sudah tahu nih uang-uang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita harus diapakan gitu. Ya. Nah kembali lagi ini adalah anggaran. Jadi kita harus membuat anggaran. Anggaran itu adalah uang masuk dan uang keluar dan adanya di masa depan. Oke. Karena kita masih punya kendali atas uang-uang itu. Oh, kalau nggak ada kendali, nanti bisa jadi kendala ya? Nanti bisa jadi kendala. Bisa aja dia. Nah, dari mana kita tahu bahwa anggaran itu memang penting? Ya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Oke. Ternyata iya, ada. Tuhan bilang gitu. Katanya di Lukas 14 ayat 28-30. Saya bacain. Ya, silakan. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ini Tuhan Yesus yang bicara ya. Iya, Tuhan Yesus yang bicara. Jadi kalau ada yang bilang, udahlah gak usah bikin anggaran. Tuhan Yesus aja bicara mengenai budgeting. Iya, Tuhan Yesus aja bicara mengenai budgeting. Tapi mohon maaf nih ya, ternyata saya kepanjangan nih kayaknya ngomongnya udah jam 8.12. Saya punya waktu berapa menit lagi ya? Dilanjutin aja nanti seselesainya nanti bisa untuk. Oh jam 10? Oh enggak. Enggak, saya juga Mungkin gak mau. Bisa buat nanti part 2. Oke. Nah jadi tuh kenapa anggaran itu ternyata penting? Ya karena emang Tuhan suruh gitu. Jadi jangan bilang udahlah gak usah dianggarin lah. Udah tahu lah saya pasti ngepas doang lah ini, gak usah dianggar-anggarin. Ya, dianggarin aja masih ada yang lewat kan. Apalagi kalau gak dianggarin gitu. Jadi kadang-kadang kita saya cuma. ulang lagi tuh bagian itu. Dianggarin aja bisa lewat. Apalagi gak ada anggarannya. Wah. Iya. Jadi jangan bilang udahlah kita
percaya aja lah Tuhan pasti mencukupkan gitu. Mhm. Kita berdoa dan tawakal aja lah gitu. Mhm. Nggak bisa. Ya karena Tuhan udah bilang nih, kan katanya suruh bikin anggaran kan ya. Jadi mari kita buat anggaran. Jadi Tuhan Yesus yang sama yang mengajarkan kita untuk berpercaya, beriman. Tuhan Yesus yang sama juga mengatakan bikin budget. Tuhan Oke. memang bilang dia akan mencukupkan. Tapi dia juga bilang juga loh, Bikin harus budget. bikin anggaran. Bikin Karena anggaran. nanti nggak cukup. Tuhan udah ngasih cukup, tapi kalau nggak dianggarin nanti jadi nggak cukup. Betul. Gitu. Wow. Oke. Boleh maju ya? Maju. Oke. Nah kemudian ini. Anggaran adalah mengenai uang masuk dan uang keluar. Oke. Jadi uang masuk itu harus ada, uang keluar udah pasti ada. Kalau uang keluar sih jarang lah ya, nggak ada ya. Nah, uang masuk itu harus selalu ada dan harus selalu dijaga. Artinya uang masuk itu harus dipastikan ada supaya bisa membiayai uang keluar itu tadi. Supaya bisa membiayai money out. Jadi harus selalu ada dan harus selalu dijaga. Oke. Dijaga itu maksudnya kita harus tetap baik-baik nih kerjanya yang serius. Supaya kita bisa tetap dapat masukan. Terus kalau punya bisnis harus dijalankan dengan baik nih bisnisnya. Jangan curang-curang supaya Tuhan memberkati dan uang masuk tetap ada gitu. Oke. Itu maksudnya dijaga ya. Ya itu maksudnya dijaga seperti itu. Nah kemudian money out. Money out itu harus dikelola dan ditata. Jadi dikelola ya harus kita benar-benar harus yakin ini adalah pengeluaran yang penting. Oke. Kalau nggak penting jangan dimasukin anggaran gitu. Ditata maksudnya apakah bisa sekarang atau boleh bulan depan atau boleh bulan depannya lagi. Oke. Sehingga nggak mengganggu cash flow gitu. Jadi harus ditata nih. Jangan semuanya tuh ada di bulan ini gitu. Akhirnya terus jadi nggak cukup gitu. Jadi padahal sebenarnya ada pengeluaran-pengeluaran yang kita bisa di bulan berikutnya misalnya atau di tahun berikutnya misalnya. Oke. Kira-kira seperti itu mengenai uang masuk dan uang keluar yang menjadi dua elemen penting pada saat kita mau membuat anggaran. Nah kemudian ini adalah yang juga penting, kayak penting semua nih. Jadi berbicara sekarang kalau uang masuk kita udah tahu lah ya, uang masuk sekian gitu, nggak ada isu. Tapi kalau uang keluar, nah ini kita harus mengendalikan pengeluaran dan gaya hidup. Yang pertama adalah hindari gaya hidup konsumtif dan belanja impulsif. Wah, gitu. ini. Soalnya zaman sekarang tuh akses untuk belanja tuh gampang banget. Kalau dulu jam 10 malam pasti belanja udah berhenti karena mall udah tutup. Ya, besar ya. Tapi kalau sekarang malah jam 12 malam baru mulai. Karena flash sale. Iya. Nanti tanggal 66 nih, Iya, 6 bulan 6. lagi. Nah, 66 nih. ini dia gitu. Belanja impulsif jadinya. Iya, Karena iya. belum bisa tidur lagi nih. Buka gitu. Buka Iya. keranjang orange. Toko orange, buka toko orange. Casing handphone. Buy two get three. Beli Iya. gitu. Padahal kayak handphonenya cuma satu. Casingnya bisa 12 gitu. Ya karena belanja impulsif gitu. Itu adalah salah satu contoh kebocoran ya kalau ban tuh berbicara lagi mengenai kendaraan ya kalau ban tuh kayak bocor halus gitu. Nggak berasa karena kayak cuman dua dapat 3 cuman 60.000 misalnya. Oke. Ya tapi kan nggak penting. Terus habis itu cuman ada di laci doang tuh casing gitu misalnya gitu ya. Iya. Nah terus selain itu kita mesti coba belajar untuk cari cara untuk hidup hemat. Oke. Nah ini ada salah satu tuh yang masak sendiri itu sebenarnya saya lagi belajar karena tadinya kan saya tinggal sama mama saya. Dan mama saya tuh masak gitu dan masakannya itu nggak pernah gagal lah pokoknya mantep lah. Nah tahun 2023 mama saya dipanggil Tuhan. Nggak ada yang masak lagi di rumah. Jadi grab food gitu. Kalau misalnya udah aduh ini kayaknya boros banget grab food ya udah deh kita goreng telur aja gitu. Nah tapi terus lama-lama karena kan kita sebagai perencana keuangan ya kan lucu gitu. Kalau kita boncos gara-gara makanan juga gitu. Gara-gara grab food ya udah jadi kita belajar lah masak gitu. Nah ini saya lagi belajar nih masak sekarang. Yeah. Nah jadi kita harus mulai mencari cara gimana caranya supaya pengeluarannya itu enggak pokoknya yang paling
efektif dan efisien lah. Nah, masak sendiri itu tadi. Terus diskon. Oke. Diskon itu juga boleh kok dipergunakan. Nah, tapi kayak jangan yang kayak tadi gitu. Jadi kayak misalnya nih kalau saya terus ada promo-promo gitu ya, promo kredit card gitu. Nggak apa-apa kok punya kredit card. Kadang-kadang kan udah nggak usah punya kredit card, gunting aja gitu ya. Karena saya sendiri pribadi merasakan beberapa manfaat dari kredit card. Jadi kayak misalnya saya belanja di salah satu supermarket, saya biasa belanja bulanan di sana. Nah, dia itu suka ada promo. Iya. Jadi kalau kredit card tertentu belanja sekian akan dapat voucher sekian gitu. Nah, itu jadi kan belanja bulanan. Jadi Betul. lumayan. Nah, karena belanja bulanan ini juga sudah dianggarkan, jadi setelah belanja kan udah dapat vouchernya. Ya. Habis itu kita bayar. Ya. Gitu. Kan Betul. lumayan kan, ada manfaatnya gitu. Terus diskon-diskon juga ambil aja. Kayak kemarin saya saya ke Guardian, saya mau beli shampoo. Shampoo saya tuh emang botolnya segede gini. Nah, saya punya rambut saya tuh kan bukan nggak bisa diatur. Dia levelnya udah nggak tahu aturan. Susah banget. Jadi tuh harus pakai conditioner tuh banyak gitu. Nah, jadi saya tuh biasanya belinya 1 botol shampoo harus pakai 2 botol conditioner untuk muat semuanya gitu. Nah, pas kemarin shampoo itu dia lagi buy 2 get 1 free. Terus saya tanya, ini harus shampoo semua atau boleh campur? Oh boleh campur. Oh kalau gitu saya ngambil 1 shampoo 2 conditioner boleh dong? Oh boleh, kan lumayan. Gitu. Ya, Jadi ya. saya bisa dapat gratisnya 1 gitu. Betul. Nah kira-kira kayak gitu hitung-hitungannya. Nah cari celah Sesmart mungkin ya. sesmart mungkin gitu. Dan itu menyenangkan sekali ternyata. Karena kita udah budgetin segini ternyata ada lebihnya gitu ya kan. Oke. Nah kemudian, ini yang paling penting. Harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Gitu. Harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah kita tuh mesti belajar ini. Oke. Sebenarnya gini cara ngebedainnya. Kalau kebutuhan, coba misalnya saya pengen beli sesuatu ini gitu. Terus ditunda lah sehari gitu ya. Kalau abis itu tuh ada yang mengganggu dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang kita jadi tidak bisa berjalan dengan baik karena nggak ada barang ini, itu berarti kebutuhan, gitu. Tapi ya jangan diada-adain. Jadi kalau misalnya gini, handphone baru, saya perlu handphone yang ini, yang speknya begini gitu. Terus abis itu udah diamin dulu aja, sehari gitu. Bisa tidur nggak gitu ya? Bisa kadang-kadang nggak bisa tidur sih. Saya tahu. Bisa tidur Saya karena tahu. kebayang-bayang gimana? Saya tahu. Itu Kadang-kadang saya, nggak bisa itu tidur. saya. Nah, tapi karena saya sih yang ingin punya handphone ini adalah seorang content creator, gitu. Saya seorang content creator dan handphone saya yang sekarang saya punya ini kalau buat ngerekam tuh bapuk banget gitu. Hasilnya tuh kurang oke gitu. Iya. Nah, padahal saya kalau udah naikin hasil video saya di Instagram misalnya, saya bisa mendapatkan uang. Oke. Nah, tapi karena saya ini handphonenya hasilnya nggak bagus, akhirnya klien saya nggak suka. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, dia udah merasa terhambat kan? Ya dia perlu. Jadi dalam hal ini si handphone ini adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan ya, bukan Jadi kebutuhan, keinginan. bukan Oke. keinginan. Tapi ya kalau yang kayak tadi, yang Ya, cerita buat saya, nge-zoom dari jauh dia tuh ya. buat nge-zoom dari jauh. Nah, itu udah jelas. Itu Iya, adalah iya. keinginan. Nah, kayak gitu sih Oke. ngebedainnya. Oke. Jadi kebutuhan itu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Terus keinginan itu ya ini tadi, gitu ya. Oke, selanjutnya. Mungkin mau ada yang tanya dulu Oh ya, karena sudah jam 8.22. Gimana kalau kita tanya dulu aja ya. Mungkin ada yang ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. ada yang mau bertanya atau saya boleh lanjutkan? Oke, dikit lagi.
Oke, nah ini adalah pos-pos yang biasa, saya mungkin cepat aja. Ini adalah pos-pos yang biasa kami sarankan. Jadi sebenarnya kalau lihat di sosial media, di berbagai macam metode perencanaan keuangan itu ada banyak banget. Ada yang 30, 20, 20, pokoknya intinya itu akan menjadi 100%. Nah ini adalah yang biasa kami pakai gitu. Jadi untuk kebutuhan dan gaya hidup, minimal 45% dari penghasilan bulanan. Jadi untuk biaya hidup, untuk biaya ke kantor, terus makan keluarga dan lain sebagainya, bayar-bayar tagihan segala macam. Nah itu adanya di sini. Sorry, ini minimal atau maksimal? Minimal 45%. Karena kita adalah hidup hemat, bukan hidup pelit. Jadi ini adalah minimal. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini minimal. Gitu. Kemudian pos cicilan hutang. Nah ini ada 2. Jadi hutang konsumtif dan hutang produktif. Hutang konsumtif dulu lah ya. Hutang konsumtif itu adalah hutang yang untuk kita beli-beli dan barangnya itu tidak menjadi aset pada akhirnya, tidak menghasilkan uang. Tapi kalau hutang produktif ini adalah barang-barang yang kita beli yang nantinya bisa menghasilkan uang atau bisa menjadi aset. Contohnya misalnya rumah gitu ya. Mobil yang dipakai untuk usaha. Kalau mobil doang gitu, gue pengen beli mobil yang ini nih kayaknya cakep banget nih gitu. Itu konsumtif. Tapi kalau saya mau beli mobil ini untuk Grab misalnya, itu menjadi hutang produktif gitu. Karena menghasilkan lagi. Kenapa sorry? Karena menghasilkan lagi. Karena menghasilkan. Nah jadi selain itu juga misalnya kita berhutang untuk kuliah. Itu juga produktif. Karena kita tahu sama-sama kuliah itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik untuk kita bisa menghasilkan uang juga yang lebih baik gitu ya. Modal usaha itu juga sama. Gitu. Nah, contohnya hutang konsumtif tuh ya beli baju mahal, liburan mewah tapi pakai pay later. Nah, itu hutang konsumtif. Terus mobil mewah tapi buat gengsi, makan di luar gitu ya. Buat konten, itu konsumtif. Gitu. Nah, ini ada jadi hutang konsumtif itu maksimal 15% dari gaji. Jadi kalau udah lewat dari 15% nggak boleh. Tapi kalau hutang produktif minimal 20%. Mau lebih dari 20% boleh. Terus bayarnya pakai apa? Ya dikurangin si yang hutang konsumtifnya. Gitu. Jadi pokoknya totalnya adalah 35% untuk hutang. Tapi harus dilihat nih, kalau udah konsumtifnya udah lebih dari 15%, coret, gak boleh. Gitu. Nah kemudian ada pos kontribusi asuransi. Ini maksudnya punya asuransi. Jadi penting juga ternyata punya asuransi. Terutama asuransi kesehatan ya. Tapi kalau misalnya memang saat ini, saya kayaknya masih gak cukup nih kalau untuk asuransi. Yang penting punya BPJS. BPJS-nya harus yakinkan BPJS-nya aktif. Karena itu akan sangat membantu. Kita kalau sakit itu biayanya kita gak pernah tahu berapa gitu. Mamah saya, puji Tuhan, jadi waktu mamah kena stroke pertama kali kita bawa ke MRCC, mamah gak punya asuransi, anak-anaknya yang menjadi asuransinya. Dan selama 10 hari mamah di MRCC itu ada satu ruangan yang paling menakutkan, yaitu ruang administrasi. Itu jauh lebih menakutkan daripada ruang jenazah beneran. Jadi kalau udah sampai sana tuh, Oma selamat malam susternya. Kak nanti boleh tolong ke ruang administrasi ya? Oh ya suster, aduh ini udah yang paling menakutkan. Tapi setelah itu mamah dirawat dengan menggunakan BPJS. Sejak tahun 2017 sampai mamah dipanggil Tuhan tahun 2023. Semua biaya di cover BPJS. Sampai di hari-hari terakhir itu mamah mesti masuk ICU 5 hari. Itu semuanya di cover BPJS. Jadi penting banget BPJS itu punya. Kalau misalnya nggak ada asuransi yang lain, BPJS juga cukup. Nah, kemudian ada lagi ini nanti pos tabungan masa depan, minimal 10%. Nah, tadi menjawab pertanyaan itu minimal 45% atau maksimal yang untuk biaya kebutuhan hidup. Minimal 45%. Kalau misalnya ternyata ada kebutuhan lain,
jadi melewati dari 45%, ya yang harus dipenuhi ya itu memang kebutuhan, ya harus dipenuhi. Nanti Oke. ambil dari yang lain, misalnya dari pos cicilan konsumtif. Oke. Yang maksimum kan cuma konsumtif doang nih. Nah ngambilnya harus dari sana semua. Gitu. Supaya jadi 100% tetap Supaya ya. jadi semuanya 100%. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai mengganggu yang lainnya. Nah ini sebenarnya ini yang biar lebih gampang untuk Nah, Oke. kayak gini nih. Jadi pendapatannya misalnya kalau yang sebelah kanan itu kan yang setahun, mungkin lihatnya yang sebulan aja. Jadi pendapatan tetapnya 15 juta, kemudian nah ini udah ada nih hutang produktif, hutang konsumtif, asuransi dan lain sebagainya, ini sudah saya coba buatkan seperti ini. Nah, jadi nanti pada saat membuat anggaran detailnya, jadi misalnya perpuluhan sekian, terus transport ke kantor, terus makan siang di kantor, terus bayar sekolah anak segala macam. Nah ini harus dilihat apakah ada yang lewat dari persentase-persentase ini. Dia harus di track down ya? Jadi harus di track down gitu. Nah jadi pada saat awal bulan itu udah ada nih pengeluaran saya sekian, terus pendapatan saya sekian, terus dilihat apakah di bawahnya itu surplus atau equilibrium, impas gitu ya, atau desperado. Itu bisa kita catat dengan manual aja atau ada app-nya atau misalnya? Kalau saya, jadi setelah kita buat anggaran, ini jadi agak cepat ya. Setelah kita buat anggaran besarnya gini dulu, habis itu kita bikin anggaran kecil-kecilnya. Kita bikin anggaran yang buat bulan depan nih. Bulan depan untuk bayar listrik berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kemudian saya udah mulai baca juga katanya itu menyenangkan sekali kalau dicatat setiap hari. Nah, tapi kan kalau nyatat setiap hari kayak yang gitu ya. Tapi ternyata sekarang saya pakai aplikasi. Ada satu aplikasi dan itu tuh enak banget dan saya suka jadi akhirnya karena dia per minggu. Jadi hari ini misalnya saya habis turun, saya biasanya kalau ke kantor naik Gojek, saya malas nyetir, saya turun Gojek bayar 29.000, terus langsung saya masukin. Jadi ada lingkaran gitu, terus ini ada makan, ada gambar motor, ada gambar ini, gambar ini, gambar ini. Nah itu tuh jadi pengeluaran-pengeluarannya. Jadi ada satu icon tuh yang gambarnya kereta, itu saya pakai dia sebagai transport. Jadi kalau saya nyampe, terus saya klik itu 29.000 masuk. Terus nanti makan siang ada gambar sendok garpu, 20.000 masuk. Setiap hari. Dan biasanya sih saya karena dia cuman gampang gitu, ya udah saya biar nggak lupa saya masukin. Nah nanti dalam seminggu terus saya lihat, oh masih on track gitu. Gitu. Jadi mungkin ini yang lebih buat nanti lah ya. Tampilannya karena ini sebenarnya cukup menyenangkan sih. Tapi intinya adalah setelah kita buat anggaran kita harus yakin bahwa perjalanan kita itu sesuai dengan anggaran yang sudah kita buat sendiri gitu. Jangan sampai udah bikin anggaran sudah sampai malam gitu terus habis itu nggak dijalanin gitu. Nah setelah kita buat anggaran. Nah sebentar. Ya. Saya notice waktu kita udah mepet banget nih. Nah setuju nggak kalau ini kita jadikan part 2 nextnya dan mungkin kita akan akhiri dengan kalau ada 1-2 pertanyaan gitu ya yang bisa dijawab dan kemudian kita akan konklusi. Gimana? Setuju? Setuju, oke. Saya belum nanya kepada narasumber setuju apa enggak part 2. Iya saya setuju. Oh setuju, oke. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Kayaknya udah pada ngerti ya. Pernyataan atau pernyataan? Kayaknya udah pada jelas nih. Jelas ya. Tapi saya benar-benar minta maaf nih jadinya kemalaman. Karena ternyata keenakan ngomongnya di depan. Jadi kita bersambung. Ya bersambung. Oke.